yaitu suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi bunyi atau bicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah. Biasanya diasosiasikan dengan tuli. Penyebab kelainan bisa bermacam-macam yang melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi antara lain kondisi lingkungan, pendengaran, fungsi saraf, emosi, psikologis, dan lain sebagainya. Tunawicara adalah gangguan komunikasi atau communication disorder. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan pada komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Poin selanjutnya adalah klasifikasi tunawicara. Tunawicara diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keterlambatan berbicara atau delay speech, yakni kondisi di mana seseorang mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Padahal secara umum anak mulai berbicara pada umur 6 bulan sampai 2 tahun. Itu pun dimulai dengan kalimat-kalimat yang sederhana atau kata-kata yang sederhana seperti mama atau papa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gagap atau stuttering, yakni kondisi kelainan di mana seseorang mengalami kelainan dalam memulai pembicaraan. Ini dapat berupa pemanjangan fonem atau suku kata depan atau kita biasa menyebutnya prolongation. Kemudian yang kedua adalah pengulangan suku kata depan atau repetition. Kemudian yang ketiga adalah gerak mulut berbicara namun tidak mengeluarkan suara atau biasa kita menyebutnya silent struggle. Kemudian yang keempat adalah kekacauan dalam anak yang mengalami kekacauan dalam berbicara. Ini dapat berupa berbicara yang terlalu cepat, kemudian repetition yang berlebihan atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan kemampuan berbicara atau disfasia, yakni kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan kemampuan berbahasanya mulai dari kehilangan inti dalam pembicaraan sampai dengan tidak dapat berbicara sama sekali. Kemudian yang keempat adalah kelainan suara atau voice disorder, yakni ditandai dengan kelainan suara jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Ini dapat berupa kelainan nada atau pitch, kemudian kelainan kualitas suara, dan juga kelainan keras lembutnya suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab tunawicara. Faktor penyebab tunawicara ada 4. Yang pertama yaitu faktor sentral, berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autism, defisit dalam perhatian dan hiperaktif, serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Yang kedua ada faktor periferal, berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional, dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi. Yang keempat ada faktor campuran. Faktor campuran dikarenakan faktor sentral, faktor periferal, faktor lingkungan, dan emosional. Ada faktor lain penyebab tunawicara, yaitu ada 3, gangguan prenatal, gangguan neonatal, dan gangguan postnatal. Yang pertama gangguan prenatal yaitu hereditas atau keturunan, kondisi anak tunawicara sejak dalam kandungan karena gen yang dibawa. Kedua ada anoksia, kekurangan pasokan oksigen pada saraf dan otak menyebabkan ketidaksempurnaan organ, salah satunya pita suara. Yang kedua gangguan neonatal, bayi lahir dengan berat badan tidak normal atau organ tubuh yang belum sempurna dapat menyebabkan kebisuan dan ketulian. Yang ketiga ada gangguan postnatal, pertama infeksi dapat
berupa campak dan sifilis. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Ini menyebabkan kelainan pada pusat saraf pendengaran. Yang keempat yaitu karakteristik tunawicara. Karakteristik tunawicara dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu karakteristik bahasa dan bicara. Umumnya melalui keterlambatan dalam perkembangan bahasa bicara bila dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan intelijensi. Kemampuan intelijensi atau EQ verbal lebih rendah jika dibandingkan dengan performanya. Yang ketiga itu penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Dalam interaksi sosial, masyarakat banyak menggunakan komunikasi verbal sehingga anak yang mendapatkan keistimewaan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri fisik dan psikis. Yang pertama, biasanya berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir dan tubuh orang lain. Yang ketiga, suka melakukan gerak tubuh. Yang keempat, cenderung pendiam dan suka menunduk. Tidak hanya 4 karakteristik itu saja, tapi ada karakteristik lainnya. Yang pertama, biasanya terjadi pada anak-anak yang terlahir prematur. Yang kedua, kemungkinan terjadi pada anak yang belum bisa berjalan pada usia 18 bulan. Yang ketiga, belum bisa berbicara dalam bentuk bahasa pada usia 2 tahun. Kita masuk ke penanganan tunawicara. Yang pertama itu membawa anak kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan anak tersebut. Jadi ketika kita mempunyai kerabat atau siswa yang mempunyai kelainan tunawicara, kita bisa menyerahkannya kepada tenaga ahli yang memang mumpuni dalam hal tersebut. Tuh. Untuk selanjutnya itu sering mengajak berbicara atau berkomunikasi dengan anak tersebut melalui kontak visual. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan anak tunawicara melalui hal visual gitu, melalui gambaran visual. Untuk selanjutnya itu memberi kesempatan anak tersebut untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Jadi kita sebagai guru atau sebagai kerabat yang memang memiliki kerabat atau siswa yang memiliki kelainan tunawicara, kita biarkan mereka mengeksplor diri mereka dan mengenali diri mereka sendiri gitu. Sehingga ketika mereka sudah mengenali diri mereka dan menerima apa yang ada dalam diri mereka, kekurangan mereka, pastinya mereka akan lebih mengeksplor diri mereka dan bisa memanfaatkan kekurangan mereka menjadi kelebihan. Nah, untuk selanjutnya itu memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Jadi dengan kita bisa masukkan anak yang memiliki tunawicara ke sekolah yang memiliki predikat untuk menangani anak-anak tersebut seperti sekolah luar biasa, pastinya mereka memiliki penanganan secara khusus terhadap anak tersebut gitu. Jadi kita bisa masukkan anak yang memiliki kebutuhan khusus ke sekolah yang berkebutuhan khusus juga. Yang terakhir itu terapi bicara. Jadi ketika kita mempunyai seorang murid atau kerabat yang memang memiliki kebutuhan tunawicara, kita bisa memberikan terapi secara rutin kepada mereka. Halo adik-adik. Oke adik-adik, nah sekarang kita belajar berolahraga. Nah, dalam pertemuan ini alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, ada yang tahu bola basket? Oke, kita belajar bermain bola basket, ya. Nah, bola basket bentuknya bulat. Nah, bola basket biasanya dimasukin